Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel terbaru yang berjudul Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share dan subscribe kalau tidak kucuri janda kalian. Hehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 21. Di mata semua orang yang luar biasa, Charlie perlahan berdiri. Mata seluruh ruang perjamuan terfokus padanya dalam sekejap. Charlie, apa yang kamu lakukan? Duduk. Elaine dengan cepat mengingatkannya dengan ketakutan. Dia tidak melihat pada kesempatan apa itu. Ada begitu banyak pria besar yang hadir. Tidak satu pun dari mereka yang berani berdiri. Kamu Charlie adalah menantu yang boros. Apa yang membuat dia berpikir pusat perhatian saat ini adalah untuknya? Fred dan Gerald juga saling pandang. Diam-diam berkata dalam hati mereka. Sial. Ketua M Grand Group benar-benar dia, kan? Tapi kemudian, keduanya menggelengkan kepala lagi. Mustahil. Jika dia benar-benar ketua M Grand, bagaimana dia bisa dimarahi oleh Elaine? Apa yang kamu sampah? Duduklah di tempatmu. Harold berteriak dari atas panggung dengan wajah gelap. Charlie menatapnya dengan dingin. Lalu berjalan langsung ke Doris yang sama sekali mengabaikan tatapan ngeri semua orang. Dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Sambil mendengarkan, Doris yang mengangguk sedikit. Adegan ini membuat hati semua orang menegang seketika. Doris yang, wakil ketua M Grand Group. Keindahan Aurus Hill City yang terkenal. Charlie, menantu yang boros. Bagaimana dia bisa mengenalnya? Dan terlihat seperti ini. Hubungan antara keduanya terlihat cukup bagus. Setelah berbicara, Charlie melangkah keluar dari aula terlepas dari pandangan semua orang. Fokus padanya. Dia pergi mengejar Claire. Tapi Doris yang berdiri, melangkah ke atas panggung, mengambil mikrofon, dan berkata di depan mata semua orang, "Halo semuanya. Ini Doris yang." Charlie berada di luar venue sebelumnya dan bertemu dengan ketua kami. Dia memberiku dunia. Ketika semua orang mendengar bahwa Charlie bukanlah ketua M Grand, mereka lega. Fred White menghela nafas lega dan berbisik dengan jijik. Hanya saja dia pernah bertemu seseorang. Jadi dia berusaha mati-matian untuk menipu asisten itu. Benar-benar sampah. Gerald White mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Beginilah orang kecil itu. Kali ini, Doris yang di atas panggung melirik Nyonya Wilson. Wajahnya berubah dingin. Ketua meminta saya untuk memberi tahu Anda. Mulai sekarang, M Grand Group mengakhiri kerjasamanya dengan Wilsons. Dan kontrak yang ditandatangani dinyatakan tidak sah. Ledakan. Kerumunan itu meledak dalam sekejap. Dan tidak ada yang menyangka Doris yang akan mengatakan hal seperti itu. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Nyonya Wilson yang tua langsung memucat dan bertanya dengan penuh semangat. Wakil ketua yang terhormat. Apa ini? Apakah ada sesuatu dalam keluarga Wilson kita yang salah? Hari ini, dia mengundang semua orang di Aurora Hill dengan reputasi yang baik. Berharap mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal di Aurus Hill. Jika di bawah pengawasan semua orang, keluarga Wilson akan diinjak-injak jika mereka bekerja sama. Doris yang berkata, proyek ini awalnya persetujuan ketua kami Nona Claire sebelum bekerja sama dengan Anda. Tetapi Anda membuat klaim sendiri dan meminta orang yang tidak dapat dijelaskan untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Maaf, kami tidak menerimanya. Setelah berbicara, Doris yang meletakkan mikrofon dan berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Wajah Nyonya Wilson tua pucat, dan dia merosot ke atas panggung sesaat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kepintarannya yang sesaat akan merusak kesempatan emas ini untuk selamanya. Seandainya dia mengetahui situasi ini sejak lama, dia tidak akan mengizinkan Harold menggantikan jabatan Direktur Claire. Harold juga sangat bingung kali ini.
Ada apa? Tampaknya Doris yang sengaja mengincarnya. Dan dia bahkan tidak menyinggung perasaannya. Harold tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Nyonya Wilson tua. Nenek, pengangkatan direktur telah diumumkan. Anda tidak akan menyesal. Nyonya Wilson tua berjuang untuk berdiri. Mengangkat tangannya dan menamparnya. Dengan marah memarahi. Jalang. Anda masih tidak ingin ketinggalan jabatan direktur. Bahkan pada saat seperti itu. Bab 22. Setelah Charlie keluar, dia menyadari bahwa Claire belum pergi jauh. Hanya berjongkok di sudut tak berawak di samping hotel. Menangis sedih. Dia perlahan-lahan mendekat. Melepas mantelnya. Mengenakan Claire. Dan berkata, istriku. Jangan sedih. Direktur keluarga Wilson bukanlah harta karun. Tidak peduli keluarga Anda tidak pantas memperlakukan Anda seperti itu. Kamu tidak mengerti. Jika aku menjadi sutradara, orang tuaku akan dapat melihat keluarga Wilson. Bagaimana nenek bisa kembali? Rengek Claire. Charlie terus membujuk. Mungkin mereka harus datang dan memohon agar Anda menjadi sutradara. Kamu menangis seperti ini sekarang. Dan kamu tidak akan terlihat cantik setelah beberapa saat di atas panggung. Claire tersedak dan berkata, bagaimana mungkin? Nenek telah mengatakan segalanya. Dan tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Tinggalkan aku. Biarkan aku sendiri. Pada saat ini, Nyonya Wilson dan Harold juga berlari keluar dari ruang perjamuan. Lady Wilson sudah terlalu tua dan kehabisan napas saat dia berlari. Sekelompok besar orang di belakangnya keluar untuk menyaksikan pemandangan itu dengan penuh semangat. Setelah Harold keluar, dia melihat Charlie dan Claire. Dia berlari ke depan dengan cepat, menatap Claire dengan mata redup, dan berseru, Claire, cepatlah dan kejar Nona Doris. Jangan biarkan dia memutuskan kerjasama dengan kita. Claire tampak kosong. Hentikan kerjasama. Mengapa? Harold berkata dengan marah. Anda di sini berpura-pura tidak bersalah. Anda pasti menginstruksikan Nona Doris untuk mempermalukan saya di depan umum. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini untuk saya tidak bisa mengampuni Anda. Bentak. Nyonya Wilson tua yang berada di samping menamparkan Harold dengan marah lagi dan berkata, kamu bad start. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan saudara perempuan Anda seperti itu? Dia adalah direktur grup Wilson kami. Harold cemas. Bukankah nenek memilih saya sebagai direktur? Nyonya Wilson yang tua berkata dengan marah. Jika Anda tidak memberi saya ekstasi, bagaimana saya bisa berubah pikiran untuk sementara? Jika Anda terus enggan, keluarlah dari keluarga Wilson. Setelah dihisap 2 kali oleh Lady Wilson, Harold sangat marah. Tetapi dia tidak berani berbicara. Jadi dia hanya bisa menelan amarahnya untuk sementara. Nyonya Wilson yang tua berkata kepada Claire lagi pada saat ini, Claire, nenek mohon. Kamu sekarang adalah direktur keluarga Wilson. Cepat dan jelaskan pada Nona Doris. Jika tidak, keluarga Wilson kita akan hancur. Claire menatap Charlie kosong dengan keraguan. Charlie mengangkat bahu dan berkata, sudah kubilang. Mereka harus datang dan memohon padamu untuk menjadi direktur sebentar lagi. Kamu tidak percaya padaku. Lihat, wajahmu kacau. Claire tersipu. Menyeka air matanya. Dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba menghubungi M. Grant. Setelah berbicara, dia memutar telepon Doris yang mata semua orang terfokus padanya. Setelah beberapa saat, telepon terhubung. Dan Claire berkata, halo, Nona Doris. Nenek meminta saya untuk menjelaskan kepada Anda. Saya akan dipromosikan menjadi direktur keluarga Wilson. Bertanggung jawab atas kerjasama dengan M. Grant. Dapatkah Anda memberi kami kesempatan lain? Doris yang terkekeh dan berkata, jika Anda adalah direktur dan dapat mengambil alih kendali maka tidak ada masalah.
kerja sama dapat berlanjut. Tetapi jika itu adalah orang lain, semuanya tetap dalam status saat ini. Nona Doris, terima kasih banyak. Claire selalu bingung tentang masalah ini di dalam hatinya. Dari awal hingga akhir, M Grand Group sepertinya ada di sini sepenuhnya untuk membantunya. Yang terlalu abnormal. Doris yang berkata sambil tersenyum. Inilah yang dimaksud ketua kami. Jika ada kesempatan di masa depan, ketua akan menjelaskannya kepada Anda secara pribadi. Claire bahkan lebih bingung. Siapa ketua partai lain? Dan dia belum pernah melihatnya. Mengapa pihak lain membantunya kemana-mana? Kalau begitu, bisakah kamu kembali ke ruang perjamuan lagi? Claire bertanya dengan gugup. Pihak lain pergi dengan amarah. Jelas kesal dengan keluarga Wilson. Saat ini, meminta pihak lain untuk kembali agak sulit. Tapi dia tidak menyangka Doris yang setuju dengan tegas. Segera semua orang melihat bahwa mobil Doris yang telah kembali ke pintu hotel. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah tatapan Claire. Semuanya dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman. Bab 23. Ketika semua orang kembali ke ruang perjamuan, Lady Wilson memegang tangan Claire di atas panggung. Dengan gerakan intim, dia berkata, "Aku benar-benar minta maaf barusan. Akulah yang membuat kesalahan." Nyatanya, berkat Claire kali ini, dia adalah keturunan luar biasa dari keluarga Wilson kami. Kali ini kerjasama antara keluarga Wilson dan M Grand dihasilkan dari upaya Claire. Dia benar-benar berusaha keras. Doris yang berdiri di sampingnya, meliriknya dengan jijik. Melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara lebih jauh. Dan berkata, "Saya akan memperbaikinya." Dalam kerjasama ini, Nona Claire tidak hanya berusaha keras, tetapi sepenuhnya dimungkinkan oleh kekuatannya. Dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini sangat tidak sopan. Tetapi semua orang terbiasa dengannya. Dengan status seorang kaisar. Meski Doris yang menamparkan Lady Wilson di depan umum, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Nyonya Wilson tua mengangguk cepat dan berkata, "Wakil Ketua Doris benar. Untuk semuanya, penghargaan diberikan kepada Claire. Mulai sekarang, Claire akan menjadi direktur bisnis keluarga Wilson. Bertanggung jawab penuh atas kerjasama antara keluarga Wilson dan M Grand Group." Doris yang menunjukkan sedikit senyum dan berjabat tangan dengan Claire dan berkata, "Saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan." Claire masih sedikit bingung. Dan hanya bisa menganggukkan kepalanya yang bingung. Penonton meledak dengan tepuk tangan meriah. Dan semua orang menatap mata Claire. Juga dengan antusias. Wanita ini, yang ada di daftar Grup M Grand memperlakukannya dengan sangat serius. Claire sendiri juga bingung. Dia menoleh untuk melihat Charlie. Situasi saat ini persis sama dengan apa yang baru saja dikatakan Charlie. Nyonya Wilson yang tua mengembalikan posisi direktur yang seharusnya menjadi miliknya. Sampai perjamuan selesai, Claire masih linglung setelah kembali ke rumah. Mengingat apa yang dikatakan Charlie sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dalam beberapa hari terakhir, Charlie tampaknya menjadi sedikit berbeda. Sepertinya ada banyak hal di tubuhnya yang tidak dia mengerti. Seperti tertutup lapisan kabut. Malam ini, Claire menjadi terkenal di Aurus Hill. Semua orang tahu bahwa ada junior yang luar biasa dari keluarga Wilson. Dan M Grand Group mendukungnya. Tampaknya bersamanya, revitalisasi keluarga Wilson sudah dekat. Keesokan paginya, Claire bangun lebih awal dan bergegas ke perusahaan dengan segar. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai sutradara. Dia berharap dia bisa berusaha keras untuk melakukan hal ini dengan baik. Setelah Charlie bangun, dia mulai melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Ketika Charlie menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan hendak pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran untuk makan siang,
dia tiba-tiba menerima telepon dari ibu mertuanya, Elaine. Setelah menjawab panggilan, suara cemas ibu mertua datang dari sana. Charlie, dalam 10 menit, kamu harus bergegas ke jalan yang aman untukku. Kalau tidak, aku tidak akan mengampuni kamu ketika aku pulang. Setelah itu, dia menutup telepon. Charlie bingung. Ibu mertua tidak mengatakan apa-apa di pagi hari. Pada saat ini, dia menelepon tiba-tiba, seolah sesuatu yang mendesak telah terjadi. Meskipun Charlie sangat muak dengan ibu mertuanya, ia tidak berani mengabaikan perintahnya. Setelah buru-buru membersihkan, dia pergi naik taksi dan bergegas ke Chevrolet. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat sekelompok kakek dan bibi dikelilingi dengan agresif di pintu sebuah perusahaan asuransi yang tutup. Dan ibu mertuanya berdiri di garis depan tim, memegang spanduk di tangannya, berteriak dengan marah, "Harley sampah! Platform palsu! Kami ingin hak kami! Dan bayar kembali uang hasil jerih payah saya!" Charlie buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Bu, kamu memanggilku. Ada apa?" Saat dia berbicara, slogan-slogan mengutuk terdengar di telinganya lagi. Para kakek dan bibi berteriak parau yang membunyikan gendang telinga orang yang lewat. Elaine menarik Charlie, memintanya untuk menggantikannya, dan kemudian memerintahkan, "Ayo, teriakkan slogan ini untukku. Aku telah meneriakkannya sepanjang pagi, dan suaraku menjadi serak." Bab 24. Charlie tidak tahu kenapa, tapi dia hanya bisa protes dengan beberapa paman dan bibi. Saat meneriakkan slogan, dia bertanya kepada paman di sebelahnya dari waktu ke waktu, dan kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Harley Insurance Co. Ltd. ini menawarkan produk asuransi dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Dan para lansia ini tertarik dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Semua orang membeli banyak produk asuransi atas nama perusahaan dan menjadi pelanggan mereka. Ini adalah waktu tetap untuk membayar dividen. Tanpa diduga, ketika para tetua dan bibi ini datang untuk menarik uang tunai, mereka menemukan bahwa pintu perusahaan telah ditutup, dan hanya beberapa karyawan yang berada di depan pintu, menggunakan alasan yang gagal untuk membohongi semua orang. Geng kakek dan bibi ini menyadari bahwa mereka ditipu oleh serigala putih bersarung tangan kosong. Tidak heran ibu mertuanya ingin segera memanggilnya dan memintanya untuk berpartisipasi dengannya. Memikirkan hal ini, Charlie tumbuh besar dan tidak bisa tidak bertanya kepada ibu mertuanya, "Bu, berapa banyak asuransi yang kamu beli?" Elaine berkata dengan cemas, "Mereka mengatakan kepada saya bahwa membeli produk asuransi akan memberi saya banyak dividen. Kepala saya pusing dan saya membeli semua produk mereka dengan semua uang dari rumah." Charlie tercengang. Apa? Semua uang dari rumah digunakan untuk membeli asuransi? Setelah mendengar kalimat ini, Elaine segera menjadi jengkel dan mengutuk, "Apa kamu punya mulut? Apakah Anda pikir saya tidak cukup malu? Mengapa berbicara begitu keras?" Saat dia berbicara, dia melanjutkan kepeduliannya dan berkata, "Jika Anda memberi saya keuntungan, saya tidak akan membeli produk dari perusahaan asuransi ini. Dengan menantu yang tidak berguna seperti Anda di rumah, apalagi pilihan saya untuk mendapatkan uang di rumah. Orang ini tidak apa-apa jika dia tidak menghidupi keluarga. Tapi sekarang dia menertawakannya, seolah-olah dia menghasilkan banyak uang dengan uang itu." Segera, dia berkata kepada Charlie, "Aku memberitahumu. Terus meneriakkan slogan di sini untuk membantuku. Kamu tidak bisa berhenti sebentar." Charlie tidak bisa membantu tetapi mengangguk dan berkata, "Oke ibu." Pada saat ini, beberapa bibi datang, melihat ke atas dan ke bawah Charlie, lalu bertanya kepada Elaine, "Sister Elaine, apakah ini menantu Anda?" Saat mereka berbicara,
Mereka mengamati pakaian Charlie lagi, menggelengkan kepala, dan tertawa. Mengapa dia terlihat begitu miskin? Dia tidak terlihat seperti bahan menantu dari sudut manapun. Ya, gaun ini terlalu sering dipakai. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Lady Wilson. Beberapa orang begitu pandai meremehkan. Ejekan di dalam dan di luar kata-katanya sangat kasar. Charlie tidak peduli. Mereka semua adalah wanita tua yang telah jatuh ke tanah hingga separuh tubuh mereka. Sekarang mereka telah kehilangan tabungan seumur hidup. Jadi dia tidak perlu bertukar kata dengan mereka. Elaine juga sangat marah saat ini. Dan semakin Charlie melihatnya, semakin tidak menyenangkan dia. Dia berseru, "Lihat dia. Aku akan membiarkan putriku menceraikannya dalam beberapa hari. Ubah masa depannya dengan menantu baru." Charlie mencibir di dalam hatinya. Jika Anda menambahkan generasi kedua yang kaya dari Aurus Hill, itu tidak bisa dibandingkan dengan jari setengahnya. Elaine sangat khawatir saat ini. Charlie adalah pemborosan. Dan paling banyak dia bisa meneriakkan slogan untuknya. Jika dia ingin berinvestasi kembali, dia masih membutuhkan seseorang dengan kemampuan nyata untuk datang dan membantu menyelesaikannya. Sayangnya keluarga Wendell Jones yang mengejar putrinya bangkrut. Jika tidak, dia dapat meminta bantuan mereka. Benar, Elaine tiba-tiba teringat bahwa saudara laki-laki Gerald, Fred, yang ditemuinya di pesta keluarga kemarin adalah harapannya. Dilihat dari sikapnya terhadap putrinya saat itu, diperkirakan dia memiliki pemikiran tentang Claire. Meski keluarga White tidak sebaik keluarga Jones sebelumnya, tetap saja keluarga besar. Jika dia memanggilnya, pasti ada jalan. Kebetulan Fred White meninggalkan kartu namanya kemarin. Jadi dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Fred. Bab 25. Telepon segera tersambung. Elaine berkata, "Hei, apakah ini Fred? Ini Ibu Claire." Sejak Fred White melihat Claire di perjamuan, dia terkejut sebagai pria surgawi dan tidak pernah melupakannya. Dia khawatir dia tidak punya kesempatan untuk mendekati Claire, dan kebetulan Ibu Claire memanggil dirinya sendiri. Dia berspekulasi bahwa Elaine dalam masalah, dan tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk kesopanan. Jadi, dia langsung menyapa dengan sopan. "Bibi Elaine, apakah semuanya baik-baik saja? Nah, ada sesuatu yang Bibi membutuhkan bantuanmu." Elaine buru-buru berkata, "Fred, beberapa kakak perempuan saya dan saya membeli beberapa produk manajemen kekayaan dari perusahaan asuransi bernama Harley. Dan kekayaan keluarga telah diinvestasikan di dalamnya. Tetapi sekarang perusahaan ini tidak mengizinkan penarikan. Bisakah kamu menemukan cara untuk membantu Bibi mendapatkan uangnya kembali?" Setelah mendengarkan, Fred sangat gembira. Dia merasa sudah waktunya untuk tampil dan berkata dengan percaya diri, "Bibi, jangan khawatir. Saya akan datang kepada Anda sekarang dan saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Elaine langsung bersemangat. Dan buru-buru berkata, "Terima kasih banyak." Menutup telepon, dia melihat ke arah Charlie lagi dan berkata dengan marah, "Beberapa orang tidak memiliki kemampuan apapun. Tidak bisa mengandalkan mereka." Selain meneriakkan dua slogan, untuk apa itu? Sama sekali tidak berguna. Charlie mencibir setelah mendengarkan. Ibu mertua ini benar-benar sombong dan buta. Dia menelepon Fred untuk meminta bantuan. Perusahaan ini telah menipu setidaknya puluhan juta atau lebih dana. Mereka yang berani menipu begitu banyak uang pasti memiliki dukungan yang sangat kuat. Bahkan mungkin saja mereka adalah petinggi di dunia bawah tanah. Bagaimana bisa Fred White membiarkan penipu mengeluarkan uang? Kekuatan keluarga kulit putih sangat rata-rata. Setelah M Grand Group menghentikan kerjasama, kekuatannya semakin menyusut. Dengan latar belakang keluarga kulit putih,
pada dasarnya tidak mungkin untuk ikut campur dalam penipuan finansial sebesar itu. Nyatanya, masalah kecil ini bisa segera diselesaikan dengan menelepon Isaac Raven dari Shangri-La. Lagi pula, dia adalah juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill. Dan pengusaha Aurus Hill atau sosok besar berbaju hitam dan putih harus memberinya wajah yang cukup. Namun, ibu mertua saya sangat membenci. Karena dia percaya pada Fred White. Biarkan Fred White membantunya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan untuknya. Ketika seseorang melihat Elaine melakukan panggilan telepon, mereka segera tersenyum. Dan segera mengelilinginya dan bertanya apakah dia telah menemukan sosok penting untuk membantu mereka. Elaine dengan bangga berkata kepada sekelompok wanita tua dan pria di sekitarnya. Jangan khawatir. Saya meminta guru tertua dari keluarga kulit putih untuk datang dan membantu. Hei akan menelepon. Dan semoga uang hasil jerih payah kami akan dikembalikan. Seseorang berseru. Tuan muda tertua dari keluarga kulit putih. Atau saudari. Kamu hebat. Kamu bisa menemukan kepribadian yang hebat. Ya, kalau begitu Tuan Muda Putih pasti punya banyak kontak untuk mengatasi masalah kita. Bukankah itu hanya masalah beberapa kata? Saudari, karena kamu memiliki kontak yang baik, mengapa kamu tidak menikahkan putrimu dengan seseorang seperti dia? Alih-alih memberikan putrimu hal seperti itu. Elaine melirik Charlie dengan jijik. Dan mendengus dingin. Sampah semacam ini cepat atau lambat akan disapu oleh keluarga Wilson kita. Charlie tidak mengucapkan sepatah kata pun. Berencana menunggu Fred White datang untuk melihat bagaimana dia menabrak tembok. Segera, sebuah Porsche hitam perlahan berhenti di depan semua orang. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit. Dengan penampilan yang tampak berbakat keluar dari mobil. Fred White ada di sini. Para pria dan wanita tua di sekitar mendesah. Oh, lihat orang-orang. Ini adalah bakat muda. Menantu yang baik. Saya tidak tahu anak perempuan siapa yang akan beruntung di masa depan menjadi istrinya. Terima kasih sudah menonton. Novel Pesona Pujaan Hati. Sampai ketemu lagi di novel selanjutnya.